Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan Panglimaku. Renungan hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah adik-adik, dalam film-film tim superhero seperti Avenger, Fantastic Four, X-Men, dan sebagainya, biasanya ada satu orang yang memimpin kelompok tersebut. Sebagai pemimpin, orang tersebut harus bisa mengatur strategi saat melawan musuhnya dan menghimpun teman-temannya untuk dapat mengalahkan musuhnya. Nah, kita juga mau belajar tentang Gideon yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel harus berperang melawan bangsa Midian dan Amalek. Banyak orang ingin ikut berperang, tapi Tuhan berkata, barang siapa takut silahkan pulang, karena Tuhan tidak ingin bangsa Israel menyombongkan diri jika menang saat berperang. Lalu Gideon mengajak bangsa Israel untuk maju berperang. Namun Tuhan menyuruh Gideon memilih pasukannya dengan cara Tuhan, yaitu menyuruh mereka untuk minum. Mungkin karena haus, sebagian besar mereka langsung minum dengan mulut dan lidah mereka. Tapi ada juga yang minum dengan sopan menggunakan tangan mereka. Nah, orang-orang yang minum dengan sopan itulah yang dipilih Tuhan. Yang lainnya disuruh pulang oleh Tuhan. Hanya tinggal 300 orang yang tersisa. Cukup sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya musuh. Tapi Tuhan berfirman akan memberikan kemenangan kepada Gideon dan pasukannya. Sekali lagi, cara Tuhan membantu bangsa Israel tidak sama dengan yang lain. Kalau biasanya tentara berperang membawa senjata, kali ini pasukan Gideon hanya membawa buyung kosong, sangkakala, dan obor. Dengan alat sederhana itulah pasukan Gideon menang perang. Malam itu mereka tidak berperang secara langsung, tapi Tuhan yang membuat musuhnya saling membunuh. 300 orang tadi hanya membunyikan sangkakala, memecahkan buyung, menyalakan sulu, dan menonton saja. Saat itu mereka melihat Tuhan membuat mereka menang tanpa harus berperang secara langsung. Hebat ya Tuhan kita. Tuhan sangat luar biasa membantu bangsa Israel menghadapi para musuhnya. Nah, saat ini kita juga punya musuh loh. Selain iblis, kita juga punya musuh, yaitu kedagingan kita, seperti rasa malas, keinginan untuk marah, sombong, ataupun membantah orang tua. Mungkin kita sangat sulit mengalahkan musuh-musuh kita itu. Tetapi jangan khawatir, kita punya pemimpin yang luar biasa. Kita adalah pasukan Kristus dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong kita menghadapi musuh kita. Jangan takut kepada musuh-musuh kita, tapi sebaliknya lawanlah mereka bersama Tuhan Yesus. Jika ingin menang, kalian harus taat, setia kepada Tuhan, dan kenakan semua senjata Allah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berjalanlah bersamaku saat aku menghadapi musuh-musuh yang tak terlihat. Aku percaya bersama Tuhan aku akan mendapatkan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.